yang mewakili pihak terlapor. Terlapor itu ada 5 hadir, dan kemudian dari pihak pelapor, ahli pelapor ini ada 6. Memang ada 1 tidak hadir tapi digantikan oleh mereka yang ditunjuk bagi yang diundang. Saat ini masih diberikan kesempatan oleh pimpinan gelar untuk menjelaskan. Dari pihak tadi sudah selesai dari pihak pelapor bersama para ahli. Jadi pimpinan gelar telah memberikan selama 1 jam kepada para ahli, termasuk di dalamnya dari pelapor, untuk menyampaikan terhadap hal-hal yang belum disebutkan dalam berita acara terdahulu. Jadi tadi sudah dilaksanakan. Saat ini sedang berlangsung 1 jam diberikan kepada pihak pelapor. Maaf, saya ulangi, terlapor. Jadi dari pihak terlapor yang juga diwakili oleh penasehat hukum, berikut para ahli yang direkomendasikan, saat ini sedang diberikan kesempatan untuk menjelaskan selama 1 jam. Kalau kita hitung waktu, apabila digunakan sepenuhnya 1 jam itu, maka 1 jam itu kurang lebih nanti pukul 17.55. Jadi kemungkinan sholat maghrib nanti akan kita istirahat, isoma, kemudian akan dilanjutkan lagi 1 jam terakhir, yaitu dari pihak ahli penyidik. Jadi penyidik ada beberapa ahli yang dipilih oleh penyidik yang nantinya juga akan diberikan kesempatan selama 1 jam. Ada 7 ahli yang hadir. Jadi 1 jam berikutnya kemungkinan besar itu tidak bisa dilaksanakan sebelum maghrib, dan setelah maghrib tentunya akan dilaksanakan istirahat, makan malam kepada para hadirin, dan kemudian akan dilanjutkan 1 jam terakhir. Jadi mudah-mudahan ini apabila waktunya dimanfaatkan keseluruhan. Jadi estimasi kita selesai pukul 20. Tentu nanti setelah 1 jam dari pihak ahli yang ditunjuk penyidik untuk menambahkan hal-hal yang ingin disampaikan kembali, maka tentu sangat dimungkinkan dari pihak pimpinan gelar untuk menyampaikan semacam kesimpulan sementara dari hasil hari ini. Jadi bukan kesimpulan keseluruhan. Karena kesimpulan keseluruhan itu tim Bareskrim, Kabar Eskrim dengan seluruh timnya akan merumuskan pada malam hari ini, dan kemungkinan besok akan disampaikan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan semuanya. Jadi itu sementara gambaran menjelang pukul 18 hari ini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ya, saksi ya nanti rekan-rekan cari tahu sendiri, ada beliau dalam, kan keluar sini ya. Jadi dalam konteks seperti ini lebih nyaman beliau sementara ini untuk tidak disebutkan nama. Tetapi rekan-rekan saya yakin udah lihat semua, ada. Insya Allah besok akan disampaikan hasil rumusan dari tim penyidik berkaitan dengan status perkara ini, status hukum, apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Itu besok. Mudah-mudahan besok tidak lebih dari pukul 15. Mudah-mudahan. Waktu dan tempat akan kita sampaikan ya. Saya akan bicara dulu dengan Kabar Eskrim. Kira-kira dengan komposisi, dengan jumlah media sebesar ini, kita perlu tempat yang tentunya lebih luas ya. Kira-kira. Ya, Ketua PBNU tidak duduk di dalam. Beliau tadi hanya sedikit silaturahmi, kemudian tidak mengikuti secara keseluruhan. Pengawas eksternal yang hadir, confirm tadi kita lihat adalah dari Kompolnas ada 3, kemudian dari Ombudsman itu ada 3 juga. Jadi ada 6 pengawas eksternal yang duduk di meja tersendiri. Kalau dari saksi pihak yang di
dipilih penyidik tentu semua adalah berlatar belakang keilmuan ya. Berlatar belakang keilmuan masing-masing, karena tetap ada 3 kategori itu. Ada saksi ahli pidana, ada saksi ahli bahasa, dan juga ada saksi ahli di bidang agama. Jadi 3. Demikian juga dari masing-masing kelompok menampilkan juga ada saksi ahli agama, pidana, dan bahasa. Jadi masing-masing diberikan. Latar belakang keilmuan yang dipilih oleh penyidik Polri, saya pikir kalau rekan-rekan cari tahu, itu tidak bisa disangsikan lagi. Umumnya mereka adalah doktor dan guru besar yang tentunya memiliki kapasitas untuk memberikan pendapat keahliannya sesuai dengan apa yang diinginkan penyidik terhadap beliau-beliau. Itu misal ya, jadi kalau misal tidak perlu dijawab dulu, nanti itu besok aja kita lihat kepastiannya besok. Oh iya, kalau antisipasi ya sudah pasti. Yang penting kita berpikir positif saja kepada tim yang bekerja dan juga kepada masyarakat kita. Yang penting kita positive thinking itu aja. Mari kita sama-sama melihat semuanya, tentu bisa lihat rekan-rekan, dan tentunya tidak ada segala sesuatu yang disembunyikan, semua serba transparan, dan beliau-beliau juga saling meng-cross-check sendiri nanti. Jadi silahkan tentunya kepada masyarakat luas utamanya, kita tunggu dengan baik hasil ini, kita hormati proses hukum yang berjalan ini, yang tentunya diharapkan dapat memberikan keputusan yang terbaik dengan hukum aku di negara. Ahli dari luar negeri, semuanya adalah ahli dari Indonesia. Oh iya, beliau ada latar belakang dari Majelis Ulama juga, ada latar belakang dari Universitas Indonesia, ada latar belakang dari Universitas Gadjah Mada, dan lembaga ahli bahasa. Ada. Beliau tidak hadir dalam kapasitas sebagai ahli, tidak ada hari ini. Saya tidak ketemu sama beliau, jadi nggak bisa jelaskan. Kalau saya ketemu, saya jelaskan juga tadi. Kira-kira begitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Sementara infonya, kalau mau menunggu sampai selesai, berarti kita sama-sama di sini sampai pukul 20.00, kurang lebih. Lebih kurangnya saya rasa nanti kita bisa lihat sama-sama. Terima kasih. Selamat istirahat. Tidak ada. Kesimpulan itu dirumuskan malam ini. Jadi semua adalah penyampaian. Ya pemirsa, itulah pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar tentang gelar perkara yang hingga sore ini masih terus berlangsung, dan pukul 20 nanti diperkirakan baru akan selesai, dan besok tidak lebih dari pukul 15 akan disampaikan apa keputusan atau apa hasil dari gelar perkara, apakah ada tersangka ataukah tidak. Bung Pange masih bersama saya. Ya. Kalau kita melihat implikasi dari gelar perkara ini, apa yang bisa Anda baca secara politis? Ya kan cuma 2, bebas atau tersangka. Tersangka atau tidak tersangka? Ya, tidak tersangka. Artinya kalau dia nanti bebas, tentu ada konsekuensi politik yang akan ditanggung oleh Presiden. Makanya Presiden itu melakukan konsolidasi. Artinya dia tidak menyerah pada tekanan publik, tekanan rakyat gitu. People power tadi, kekuatan rakyat. Cuma ada pertaruhan-pertaruhan lain, ya artinya kalau ini memang terang benderang bahwa di situ ada peristiwa hukumnya jelas di Pulau Seribu misalnya, masyarakat awam sekalipun memahami bahwa ini tidak beda, lebih parah daripada kasus Arswendo itu yang pernah di era Orde Baru misalnya dihukum gitu. Karena untuk memberikan efek jerah terhadap menjaga kebinekaan, toleransi dan keberagaman kita, dan itu konsekuensi harga mahal, hadiah terbesar bagi umat beragama, sehingga tidak ada lagi kasus penistaan terhadap agama. Cuma kalau nanti adalah dia ditetapkan tersangka, dan itu tidak membuat Gubernur Ahok kiamat juga gitu. Dia tetap bisa mengikuti rangkaian
kontestasi Pilkada. elektoral pilkada. Itu prosesnya juga panjang. Saya bukan orang hukum, tetapi sangat panjang rangkaiannya itu. Mulai dari misalnya pra peradilan juga ada nanti, ada SP3 dan ada P19, P21 dan ada kasasi dan seterusnya. Panjang gitu. Artinya dengan jadinya tersangka itu akan membuka lebih terang lagi. Baik. Bahwa bagaimana videonya, bagaimana ini artinya dibuka seterang-terangnya di situ. Baik, kita tunggu saja besok seperti apa hasil dari keputusan penyidik dari Barreskrim Polri. Bung Wangi, terima kasih atas waktunya berbincang sama kami. Selamat sore. Sore Mas Arya. Dan pemirsa